Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar membuat website sederhana. Dimana di sini saya tampilkan website sederhana yang nantinya Anda bisa membuatnya tahap demi tahap. Dari awal saya jelaskan sampai akhir nanti. Ya, sampai akhir pertemuan kita. Nanti tujuannya adalah ini sebagai nilai tugas akhir pada semester ini. Jadi nanti Anda diminta untuk membuat website pribadi, ya. Kemudian sebagai nilai untuk tugas akhir nantinya. Kemudian di sini, ya, ini judul websitenya, nama websitenya. Kemudian di sini ada menu barnya, kemudian ada gambar, ya. Kemudian judul artikel, sini ada penulisnya, kemudian ada paragraf, ya. Paragrafnya di sini kita menggunakan lorem, ya. Nanti Anda saya minta untuk membuatkan artikel, ya, artikel tentang mata kuliah kita ini, ya. Nanti ada instruksinya di akhir untuk tugas akhir nantinya. Baik, ini adalah sebuah website yang sudah saya buat contohkan. Nanti kita praktekkan satu persatu, tahap demi tahap, hingga selesai. Di mana website ini sebenarnya ada beberapa bagian-bagian, ya. Ini yang di atas ini my website dengan home, about, product, service, dan kontak. Ini adalah namanya header-nya, ya. Ini juga ada bagian untuk gambar ini, ya. Kemudian ada juga bagian untuk isi dari kontennya, ya, di artikel ini. Kemudian ada bagian untuk footer, ya. Jadi ada 4 bagian, ya. Header, gambar, kemudian isi konten, dan footer. Nah, pada program HTML kita, ini saya sudah menyiapkan sebuah style CSS. Ini sudah nanti saya kirimkan, ya, link, saya kirimkan filenya nanti. Ini sengaja ditambahkan seperti ini untuk menjadikan style dari halaman web kita menjadi standar, ya. Jadi semua yang dituliskan di sini adalah supaya kita bisa mengatur web kita dengan sesuka hati kita, ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini memang sudah ada standarnya yang bisa dicari di internet nantinya, ya, namanya CSS Reset, ya. CSS Reset ini memang disediakan di internet, ya, bisa diambil kemudian diletakkan di sini. Saya sudah sediakan, ya. Ini nanti Anda tinggal ambil saja. Nah, kita langsung saja. Jadi nanti CSS yang kita buat itu di sini, ya. Sini stylenya kita buat di bawahnya nanti. Sini, ya. Ini diabaikan saja, ini memang tinggal digunakan saja, ya. Jadi yang kita buat yang baru adalah di sini. Oke, pada halaman HTML kita tambahkan di sini new file, kita simpan. Ini style tadi CSS-nya, ya. Kemudian untuk HTML-nya kita buat namanya index saja, index.html. Simpan. Ini ada 2 file sini, index dan style. Kita buat struktur HTML-nya, HTML. Buat title-nya misalnya kita buat my website, ya. Pada bagian head ini jangan lupa kita hubungkan dulu dengan style CSS. Link, nama filenya style CSS. Kita hubungkan ke file CSS kita. Oke. Nah, pada bagian body kita akan membuat konten tadi, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa website kita terdiri dari beberapa bagian. Ada yang namanya header, ya. Ada yang namanya tempat gambarnya,
kemudian ada konten dan footer. Kalau kita lihat di website yang sudah kita buat, semua dari bagian-bagian ini terdapat dalam satu bagian, ya. Jadi satu wadah, kemudian diletakkan satu header, diletakkan gambar, diletakkan konten, dan diletakkan footer, ya. Maka dalam HTML, tag untuk membuat tempat, ya, wadah kita menempatkan elemen-elemen HTML kita, itu namanya div. Namanya div. Maka di sini nanti kita buat elemen-elemen HTML kita. Ya, div ini untuk wadah pertama, ya, kita namakan kelasnya adalah container, ya. Ya, container. Jadi dalam container ini ada nanti header, kemudian ada gambar, ada konten, dan ada footernya. Oke. Kita susun dulu, ya. Kemudian untuk membuat kelas header, kita tinggal buat di sini div titik header, ya. Kemudian tab. Nah, maka langsung kelasnya terbuat header. Ini untuk header. Kemudian untuk bagian kedua yaitu div apa tadi? Gambar, ya. Sampul aja. Sampul. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu kontennya. Tab. Dan bagian keempat adalah footer, ya. Div titik footer. Nah, ini header, ya. Header untuk bagian my website dan menu bar ini, ya. Kemudian untuk sampul, ini untuk gambar, konten, ini untuk judul artikel, ya, penulis, kemudian isi artikelnya, dan footer, ini untuk yang paling bawah, ya, copyright, ya. Ini bisa buat nama Anda nanti. Baik. Pada bagian header, kita akan membuat terlebih dahulu ini, ya, tulisan my website. Boleh ini terserah namanya, ya, Anda buat judulnya di websitenya boleh. Website saya atau website, ya, nama aja, ya, boleh. Kita memakai di sini H1. H1. Atau kita langsung buat kelasnya H1 titik judul, ya. Judul websitenya. Yaitu my website. Oke, kita lihat, kita simpan, kita lihat di web browser. Nah, ini, ya, ini belum ada apa-apa, ya. Ini masih. Nanti kita hias, ya, kita ubah tampilannya. Oke. Jadi dalam menghias dari judul ini, ya, ini letaknya di header, ya, di header, kemudian di kelas judul, ya. Jadi ini adalah induknya adalah header dan anaknya adalah judul, ya. Nanti anaknya itu ada judul dan ada ini, ya, anaknya judul, berarti header ini terdiri dari judul dan menu ini, ya. Jadi anaknya ada judul dan menu bar ini. Jadi pertama judul dulu kita buat di sini. Jadi untuk membuat CSS-nya di sini, nanti cara membuatnya kita panggil dulu untuk, ya, di atasnya, ya. Istilahnya di sini parent-nya, ya, orang tuanya. Ini child, ya, anaknya. Jadi kita tambahkan dulu header di sini. Kemudian baru anaknya yaitu judul. Ya. Maka H1 berarti ini dia membaca adalah judul dan header, ya. Dia akan mengubah nanti tampilan dari judul ini, ya, di dalam header. Misalkan untuk font size-nya 5 puluh, 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 5 puluh,
Baik, untuk font size-nya kita berikan 40 pixel ukuran font size-nya. Kita lihat, kita simpan. Kita lihat email website kita. Ya, maka ukurannya besar ya. Kemudian kita atur yang lainnya, misalkan untuk font weight-nya ya. Itu bold, tebal. Kita lihat. Oke, tebal ya. Itu untuk child dari judul. Ya, kasih judul ini. Kemudian untuk membuat menu bar ini, kita menggunakan list. Di sini kita tambahkan namanya UL, tag UL, kemudian di dalamnya ada LI, dan dalam LI ada A. LI adalah list, kemudian A untuk link ya. Di sini pertama home, kemudian yang kedua yaitu about, product, service, dan kontak. About, ini kita copy saja. About, kontak, product, kontak ya. Product, service, dan kontak. Oke, ini kita lihat dulu. Ini masih berurutan ke bawah karena list itu memang berurutan ke bawah ya. Ini akan kita atur ini, kita hias sehingga dia menjadi seperti ini. Oke. Dimana di sini kita perlu membuat kita atur untuk UL dan LI-nya dulu ya. UL dan LI ini berarti dia terletak di parent-nya header. Di sini header UL LI. Ya, jadi dia langsung membaca elemen yang ada pada LI dan UL ini. Ya, dia akan mengatur seluruh yang ada pada UL dan LI. Seluruh elemen HTML yang ada pada UL dan LI. Display-nya kita berikan inline block. Nah, maksudnya inline block ini adalah dia akan ya berubah menjadi seperti ini, nyamping seperti ini. Itu gunanya inline block. Kita lihat, kita save. Nah, maka dia akan ya berubah tampilannya sehingga sejajar ya, horizontal. Sedangkan untuk standarnya LI ini adalah dia vertikal ke bawah. Kemudian untuk marginnya, atur margin topnya, itu ukuran dari jarak ya, jarak antara list ini dengan judul my website ya. Kita lihat. Jadi margin topnya ukurnya 20 pixel, jarak antara menu bar dengan judul ya. Margin top itu artinya di atas ya, margin di atasnya, jarak di antara atas dari UL ini dengan yang di atasnya yaitu judul ya, H1. Kemudian kita perlu juga untuk mengatur keseluruhan dari body ini ya. Kita berikan untuk fontnya yaitu 12 pixel, maaf 16 pixel ya, per 28 pixel. Jenis tulisannya Arial Sans Serif. Pada hasilnya ini bisa ditulis saja seperti ini. Kemudian untuk background colornya kita berikan warnanya itu
abu-abu ya. Nah, kita lihat di sini kalau Anda mau melihat berbagai jenis warna di CSS, bisa dilihat di websitenya. Trischool ya, ini nanti bisa saya berikan linknya ya. Saya maunya warnanya itu Gainsboro atau kodenya tagar DC DC DC. Bisa kita buat nama colornya atau kodenya ya. Saya coba membuat kodenya tagar DC DC DC. Kita lihat. Jadi colornya menjadi abu-abu. Kemudian untuk color dari fontnya keseluruhan kita buat di sini ada kodenya itu 333 untuk menghaluskan lagi ya. Jadi warnanya itu tidak hitam pekat seperti ini, tidak dia lebih halus ya, lebih kayak abu-abuan gitu ya. Nah, itu untuk body. Kemudian terakhir kita di video ini kita atur untuk kontainernya, induk dari div-nya ya. Induk pertama, kedua, dan ini child-nya ya. Itu anak-anaknya. Kita buat sini kontainer untuk ukuran luasnya, lebarnya 800 pixel saja. Kemudian untuk marginnya auto. Auto ini maksudnya menyesuaikan. Kemudian untuk background colornya kita buat sini white. Kita lihat hasilnya. Ya. Dia akan posisinya menyesuaikan antara kiri dan kanan. Itu fungsi dari auto. Menyesuaikan jarak antara kiri dan kanan. Kemudian backgroundnya adalah white. Untuk header ya. Kemudian ya itu sementara itu dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya.